Halo, Ya, halo. Dengan siapa? iya, selamat siang Bro Tim. Gua Ya. Wahyu, umur 28 tahun, saat ini bekerja sebagai project manager di salah satu company di Jakarta. Ya. Ya, mungkin gua jelasin dulu sedikit backgroundnya ya Bro. Pertama itu gua kerja gitu ya, gaji gua itu sekarang ada di atas antara 15 sampai 20. Gue Ya. udah ada istri, satu orang anak, anak masih 9 bulan. Ya. Istri juga kerja dan segaji lebih kurang sama sama gue juga. Nah kondisinya sekarang adalah gue punya tanggungan gitu. Selain istri dan anak, gue punya keluarga gitu ya di kampung yang mesti gue danai. Adik-adik gue juga, Ya. ibu gue, ayah udah nggak ada. Nah itu gue mesti tanggung. Tapi kalau dari pihak istri nggak ada tanggungan. Jadi Oke. hari-hari itu masih cukup gitu. Tapi mepet banget gitu. Nah, gue punya side job. Side job gue ini bisnis udah jalan lebih kurang 2-3 tahun Apa gitu ya. saja jawabnya tadi namanya? Gue punya bisnis undangan B2B2C, undangan Bisnis apa, digital, sorry? undangan digital. Oh, undangan digital, ya. Ya, nah itu gue skemanya B2B2C, jadi Ya. gue bikin webnya gitu. Jadi yang join itu bukan apa namanya orang yang mau nikah gitu ya, tapi orang yang mau punya bisnis gitu. Jadi gue punya banyak partner, ada ratusan partner. Cuman dari ratusan itu mungkin sekitar 20%-an doang yang benar-benar aktif gitu. Nah jadi Ya. kalau in total sebenarnya omset setahun itu sekitar 350 Ya. jutaan omset ya. Tapi kalau profit sekitar 35% sama 40%. Berapa laba Nah itu bersih? bersihnya 40%, 35 sampai 40% dari 350 juta per Oke. tahun. Ya itu set job gue sekarang. Itu lumayan oke gitu ya jalan, tapi stagnan aja gitu. Ya. Nggak naik-naik, segitu-segitu aja gitu tiap tahun. Ya. 350 nggak pernah sampai reach, bahkan 400 nggak pernah gitu. Oke. Nah, nah itu kondisinya. Nah sekarang ini kalau dari finansial pribadi, itu kondisinya adalah gue punya aset 50% itu non liquid, kita kendaraan mungkin ya dan lain-lain gitu, dan aset liquid gue itu hampir 80% itu di Bitcoin. Ya. Sisanya itu emas dan cash gitu. Oke. Jadi gue benar-benar over concentrated ke Bitcoin. Gue nggak tahu ini over concentrated apa enggak ya disebutnya. Tapi 80% aset gue itu di Bitcoin gitu. Nah, Pengeluaran bulanan berapa? pengeluaran bulanan gue itu kalau untuk keluarga sekitar 10 juta, 10 Ya. jutaan. Udah termasuk transport dan apa namanya duit ini Oh, lah ya. enggak, untuk biaya yang Jalan-jalan lain-lain gitu. semua all in udah sama bayarin adik segala macam itu berapa? Oh, kalau sama keluarga gue di kampung tuh sebenarnya gue budget ya. Gue kirim uang tuh sekitar 3 juta sampai 4 Ya. juta ya tergantung kondisi ke kampung tuh tiap bulan. Jadi kalau di total semua ya 14 juta lah, 14 juta 15 juta. Ya, 15 juta lah ya. Oke. Jadi Jadi gaji lu gue punya habis sisa kan gaji lu dikit 15 banget. juta nih. Gaji habis buat itu berarti ya. Iya, gue Tambahan sebenarnya tuh masih cuma bisa dari setor mungkin bisnis 2 berarti. juta gitu per bulannya. Jadi sekitar Oke. itulah 2 jutaan gue masih bisa invest. Tapi itu mepet banget sih. Menurut gue itu Ya. sangat-sangat kecil kan untuk bisa invest per bulan. Jadi gue mengharapkan adalah si bisnisnya ini gitu. Dan Betul. bisnis ini tuh gue tarik dividennya juga per 3 bulan gitu kadang-kadang. Jadi masih terbilang kecil gitu. Nah, ide gue adalah gue mau scale bisnis ini gitu. Gimana caranya biar bisnis ini bisa lebih menghasilkan gitu ya. Ya cuman gue sekarang ada dilema nih, bro. Jadi pertama itu gue coba bikin produk gitu ya, produk yang lain gitu ya sebagai diferensiasi gitu ya. Apakah ini bisa running seperti bisnis gue yang sekarang? Ternyata gagal gitu. Udah banyak sekali ide yang gue coba gitu. Dan tidak menghasilkan. Nah, gue jadi kepikiran kalau misalkan cashnya kayak gitu, lebih baik mana sih gue all in di scale yang udah terbukti dan ini bisnis gue sekarang ini, bisnis undangan ini, gue scale gitu ya biar lebih besar. Gimana caranya gue belum tahu sih idenya, karena sekarang ini mainnya di template doang sih. Semakin banyak template, kan update terus tuh template-template gitu ya. Semakin Ya. banyak mitra-mitra yang mau join gitu kan. Jadi semakin besar juga keuntungannya. Cuman kalau di situ doang kayaknya lambat banget gitu ningkatnya. Nah, atau gue ibaratnya berjudi gitu ya, gue alokasikan berapa persen profit gitu ya untuk bikin ide baru, untuk merealisasikan ide baru nih. Ide-ide gue sebenarnya banyak banget sih. Sebenarnya gue bisa bikin apa aja gitu dengan, apalagi kalau udah AI agen kan, jadi apa aja bisa dibikin sebenarnya. Nah itu gue antara dua itu gitu. Lebih worth it mana sih sebenarnya? Jadi sekarang masih yang gratis-gratisan sih. Bikin Oke. ide, coba publish gitu kan di forum-forum gitu-gitu doang. Jadi nggak ada bener-bener serius gitu. Oke. Nah, Jadi itu sih. jawabannya antara
stick ke bisnis yang udah menghasilkan 350 juta per tahun atau kamu pivot ke yang lain kan, itu pertanyaan. Kalau itu udah pasti kamu fokus. Kenapa? Karena kalau kamu pivot nih, kamu ngulangnya dari sini lagi nanti. Kan bisnis kamu awalnya kecil gini kan, pelan-pelan ke 350 juta nih. Ya. Terus kamu mau mulai lagi, kamu jadi dari sini lagi nanti. Kayak kamu kayak gini terus nih. Grafik hidup kamu jadi orang yang begini. Terus kamu ulang lagi sini lagi. Kenapa orang hidupnya nggak pernah berkembang? Karena mereka begini, oke? Ini timeline pertama. Sedangkan timeline kedua, kamu fokus ke bisnis kamu, itu dia tambah besar terus. Oke? Karena emang kelihatan opportunity lebih menarik yang di sini, kayak pengen lompat yang baru lagi, tapi itu selalu jelek gitu loh. Jadi jawabannya itu udah pasti fokus ya. Dana darurat kamu udah ada? Nah, dana darurat ini sebenarnya ada, cuman kecil. Ini kan 2 bulan gaji doang gitu, cashnya. Oke, itu kamu harus besarin loh itu. Kamu harus bikin jadi 90 juta. Jadi emas sama cash kamu jual dulu sekarang. Oke, jadi step 1 kamu sekarang yang kamu harus lakukan adalah emas jual. 10%, 10-20% ya. Bitcoin jual. Ini dilakukan dalam waktu 1 bulan. Per minggu. Walaupun dalam keadaan sekarang turun ya? Nggak apa-apa. Ini kamu harus pindahin ke dana darurat. Oke. Oke, 90 juta ini. Kamu harus punya. Ini kamu jualnya tactical. Biar kamu nggak nyesel kalau dia naik, kamu jualnya mingguan. Kamu split jualnya. Oke? Itu dulu yang pertama kamu lakukan. Oke? 2 ini prioritas pertama. Yang ketiga kamu lakukan adalah balik fokus ke bisnisnya. Apa yang bisa dikembangin. Kan lu bilang tadi AI. Tanya sama, pakai apa kamu AI? Pakai cloud, pakai Kimi, pakai apa? Kamu tanya gitu loh. Ya. Gimana caranya bisa grow gitu. Kamu analyze gitu. Gimana caranya bisa grow? Karena tapi sebenarnya gue mentok di situ sih bro. Jadi ya gue ngerasa sulit banget gitu ya untuk bisa grow. Maksudnya udah mencoba apa ya, dalam artian kalau kita gedein misalnya iklan gitu ya, kita gedein iklannya ya nggak begitu signifikan gitu. Jadinya soalnya biasanya tren juga ya. Kalau misalnya orang nikah di musim nikah itu bakal banyak gitu. Yang mitra-mitra itu dapat orderan banyak, jadi kita juga dapat fee banyak gitu ya. Tapi kalau lagi nggak musim nikah, nah itu turun tuh. Boleh kalau misalnya bulan puasa gitu ya, bulan Ramadan tuh nggak ada yang nikah tuh, jarang banget lah. Nah itu bisa drop banget. Ada nggak bisnis yang undangan tapi besar? Ada kayak feeding. Nah, kenapa dia besar dan lu punya nggak? Nah itu kayaknya mereka bisa gede karena mereka itu ada apa namanya, mereka tuh bisa klien mereka tuh artis-artis gitu ya, dan itu mereka punya tim yang banyak banget. Iya, tapi kan ada gini. Sabar. Ini kamu otak karyawan ini soalnya. Kamu tuh skill issue, kamu tuh kebanyakan alasan hidupnya. Skill issue nih. Ini problem pertama kamu ya, skill issue. Tadi kan gue tanya simpel kan, kenapa kompetitor tadi itu jauh lebih besar? Karena lu jawabnya gini, oh dia bisa ke wedding planner artis, oh dia bisa punya tim banyak. Tapi kan sebelumnya dia nggak mulai kayak gitu. Dia ketika mulai bisnis itu siapapun yang bikin itu nggak begitu. Jawabannya dia lebih jago dari lu. Dia 100 kali, 1000 kali, 100.000 kali lebih pintar dari lu. Dan mungkin dia nggak jadiin itu side job, bro. Ya betul. Tapi kan cuma alasan. Kalau emang gede ini kamu pasti tinggal kok kerjaan kamu, ya nggak? Jadi kamu setelan itu dulu pribadi. Itu mental kamu tuh bahaya sekali itu. Karena itu akan bikin kamu nyangkut seumur hidup. Cuman muter-muter. Gitu. Kamu cuma muter-muter di posisi yang sama. Kayak, oh ini dia bisa begitu karena. Nah, kenapa kamu nggak bisa begitu? Apa karena tim nggak banyak? Iya, apa bisa. karena kurang jago? Jawabannya udah pasti skill. Kamu pasti kurang skill. Kamu kalah jago. Udah. Dunia ini kapitalisme kok. Yang paling jago ya pasti paling kaya. Betul. Dia punya tim paling banyak, punya resource paling besar, dia bisa ekspansi paling cepat. Jadi jawabannya kenapa nggak kamu belajar sama orang-orang seperti itu? Kamu cari top 3 siapa sih yang main di bisnis undangan. Jadi jangan bilang kayak market cap bisnis undangan itu 350 juta setahun. Ya, gua tahu toko kelontong bikin lebih gede dari itu. Betul. Kamu tuh ya, ini kamu kayak gini. Ini TAM gitu kan, total addressable market dari undangan digital ya. Kamu tuh cuman gini, titik. Iya. Terus kamu ngerasa kayak ini susah, terus lu mau lompat ke bisnis lain lagi. Ini bisnis yang niche-nya lebih gampang untuk lo terobos dibanding yang lain. Oke. Ini berapa? Kamu hitung dulu. Addressable market, semua bisnis undangan di Indonesia kamu jadiin satu, itu berapa? Berapa ratus miliar sama berapa triliun? Kamu hitung dulu itu.
Nah, kamu dapetin berapa tuh 350 juta gini. Terus dia ada orang di sini kan bikin gini, ngambil segini. Nah, ini kenapa kamu segini? Oke. Jadi jangan pernah kira bisnis kurang. Orang aja nggak ada yang tahu bisnis kamu namanya apa gitu. Satu, kamu kurang di visibilitas. Orang nggak tahu. Dua, mungkin produknya kalah. Tiga, timnya kalah. Empat, aksesnya kalah. Kamu kalah semua. Kamu di semua lini bisnis itu kalah semua. Jadi yang pertama kamu harus telan adalah, oke, gue bukan orang jago gitu. Jangan kayak jadi alasan, karena dia begini. Gue kurang jago, gue bego. Ini yang harus gue pelajarin. Gitu. Oke. Karena kalau ada yang bisa, berarti lu cuma kurang jago. Kayak misalnya gue pribadi, return gue kalah sama Warren Buffett. Kenapa? Karena dia lebih jago. Gue lebih cupu, that's it. Iya. Apa yang gue bisa pelajarin dari dia, gue baca semuanya. Jadi harusnya hidup lu tuh pelajarin nih, undangan digital karena kan segini, tamnya gede loh. Lu cuman baru kayak titik nih segini nih, titik gitu. 350 juta tuh di lautan bisnis tuh kayak cuman toko kelontong tuh di pinggir sini cari 350 juta setahun. Iya. Ya. Jadi itu yang harus lu telan dan harus dipahami. Oke? Oke, bro. Oke, semoga membantu ya. Thank you. Oke.